Ini dia aplikasi screen recorder dengan fitur terlengkap. Aplikasi yang pertama support audio internal tanpa root. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Selamat menonton, enjoy the video. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Master Goblin. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial atau review mengenai aplikasi screen recorder audio internal. Dengan aplikasi ini kita bisa rekam audio internal tanpa melakukan proses editing system. Oke, langsung saja, ini dia halaman pertamanya. Sebenarnya aplikasi ini punya banyak fitur ya, di samping fitur utamanya itu screen recorder yang akan saya sampaikan. Bisa sebagai file explorer, bisa sebagai assistive touch, dan di sini saya akan menjelaskan tentang fiturnya, yaitu perekam layar. Fitur yang jadi titik utama itu audio internal, hanya berfungsi pada Android 10 ya guys. Di sini juga punya fitur magic button, jadi kita bisa mengorganisir nanti di waktu perekaman bisa melakukan coretan di layar gitu. Ini untuk fitur pause-nya. Untuk pengaturan lainnya yaitu bisa mengatur video resolusi, bisa mengikuti layar saja, bisa menggunakan facecam, bisa kita atur overlay-nya bagaimana, opacity-nya dan lain-lain. Bisa mengatur watermark bisa diatur tadi gambar yang kita bikin sendiri guys, begitu. Bisa atur teksnya juga. Nah, ini yang record audio internal dengan supportnya untuk Android 10 ke atas saja ya guys. Teman-teman bisa cek juga video yang sudah saya upload cara melakukan upgrade sistem Android dari Android 8, 9 ke Android 10 gitu ya. Di sini juga ada pengaturan video orientasi, bisa bikin auto saja, video frame rate sampai 60 fps guys. Ini bakal bikin video kalian makin jernih ya, tapi nggak terlalu berpengaruh pada ukuran file video, dari 24 sampai 60 fps. Selanjutnya video bitrate di sini saya pakainya 2 mbps. Di sana bisa dipilih sebenarnya automatic, tapi kalau automatic itu bakal pengaruh pada ukuran file video menjadi lebih besar guys. Jadi saya ambil yang lebih rendah saja. Untuk perekaman tutorial ini sudah cukup bagus, tapi kalau mau buat ngerekam game atau aplikasi lainnya yang frame rate-nya cepat, bisa ditingkatkan lagi frame rate-nya menjadi 6 atau 4 sudah cukup bagus, sedang lah. Kalau 6 udah maksimal gitu guys. Dengan ukuran file videonya nanti bakal lebih kecil lagi. Ini bisa diatur sampai 15 ya. Bisa teman-teman kreasikan sendiri atau mengikuti settingan saya boleh. Nah, itu tadi dia ada banyak sebenarnya yang sudah saya rekam menggunakan aplikasi ini, dan semua rata-rata ukuran file videonya cukup kecil ya, dengan kompresinya yang bagus dari encoder H264. Di sini kita bisa cek banyak. Bahkan ada juga video yang saya rekam 2 jam nonstop itu dengan tadi bitrate-nya 2 mbps. Itu ukuran file videonya termasuk kecil dibanding aplikasi lainnya. Saya di sini mendapatkan ukuran file video ada dengan 4 mbps, itu ukurannya 1,1 GB. Sedangkan dengan bitrate 2 mbps yang 2 jam tadi, saya bakal mendapatkan ukuran file video yang lebih kecil guys. Cuma bisa dikreasikan tergantung teman-teman kebutuhannya yang mana gitu. Oke, ini hasil perekaman menggunakan bitrate 2 mbps, dan saya juga sudah rekam menggunakan bitrate 500 kbps. Mari kita lihat ukuran file videonya. Nanti kita akan coba bandingkan juga dengan, nanti teman-teman bisa bandingkan dengan aplikasi Voview yang sudah saya upload sebelumnya. Teman-teman bisa cek terus di YouTube ini. Ini hasil perekamannya, masih ada pecahan-pecahan frame gitu dengan video encoder 2 mbps. Teman-teman bisa tingkatkan misalnya kalau kurang puas dengan hasil perekamannya, tapi menurut saya untuk sekedar merekam tutorial itu sudah cukup bagus karena sudah kelihatan jelas tulisan dan gambar-gambarnya. Cuma agak lag aja pas di waktu transisi begitu guys.
Dari segi kualitas video dengan ukuran file videonya yang kecil, ini aplikasi ini memang paling bagus, paling recommended di antara 3 aplikasi yang saya sudah upload di channel saya. Dan kelebihannya satu lagi, bisa melakukan pelukisan layar. Teman-teman bisa melakukan coretan layar di waktu atau di saat perekaman. Untuk fitur pause sendiri juga banyak macamnya, guys. Dan ada banyak fitur lainnya seperti ngatur fitur pause, menyembunyikan ikon, mengatur resolusi rekaman layar hingga 1080p. Kalau misalnya teman-teman berkendala dengan proses upgrade sistem Android, teman-teman bisa coba aplikasi yang sebelumnya sudah upload, aplikasi FOView ya. Di sana teman-teman tidak memerlukan spesifikasi Android 10, tapi dibutuhkan akses root. Menurut saya, untuk melakukan proses root itu lebih mudah daripada upgrade sistem. Kadang-kadang banyak file-file yang tidak support dengan perangkat, jadi lebih baik cari aman saja daripada nantinya bisa saja terjadi kerusakan pada perangkat teman-teman. Lebih baik proses upgrade root itu menurut saya lebih aman. Proses root lebih aman daripada proses update sistem. Teman-teman bisa cek juga tutorialnya di channel saya sudah upload juga bagaimana caranya. Saya sudah jelaskan di sana lengkap dan 100% work ya. Jadi pilihannya teman-teman bisa pilih aplikasi FOView atau aplikasi ADV Screen Recorder ini dengan syarat perangkat harus Android 10 dan FOView harus di root. Untuk yang sebelumnya juga saya juga pernah jelaskan aplikasi screen recorder audio internal, yaitu screen recorder Noet. Syaratnya juga harus Android 10 ya. Jadi pilihannya cuma di FOView sih kalau kesusahan dalam melakukan upgrade sistem. Cuma pakai aplikasi FOView dengan syarat harus di root. Terus dengan ukuran file videonya bervariasi ya. Tadi teman-teman bisa cek di video FOView, ukuran file video FOView itu rata-rata ukurannya lebih besar daripada ADV Screen Recorder ini. Dengan bitrate yang sama, saya gunakan tingkat kompresi dari ADV Screen Recorder lebih bagus daripada beberapa aplikasi lainnya. Dan mungkin ini yang paling bagus karena sudah 5 aplikasi yang saya coba, dan ini yang paling jarang terjadi kerusakan. Dan boleh dikatakan selama penggunaan saya tidak pernah terjadi kerusakan dalam melakukan proses pengoperasian perekaman layar. Maksudnya kerusakan di sini kerusakan file video ya. File video yang jernih dan sedikit sekali pecah-pecah dalam frame, walaupun dengan ukuran file video yang dihasilkan lebih kecil. Penting banget kita memutuskan ukuran file video itu kecil atau besarnya, karena berpengaruh pada penyimpanan ya teman-teman. Dan juga proses upload nanti tentu juga lebih lama jika ukuran file videonya besar. Jadi itu syarat-syaratnya tadi. Android 10 untuk ADV Screen Recorder, dan teman-teman bisa menggunakannya sesuai settingan yang saya lakukan. Untuk PC juga ada screen recordernya, juga ada cara merekam layarnya tanpa perlu persyaratan sistem, lebih mudah daripada HP ya teman-teman. Tidak perlu di root, tidak perlu segala macam. Teman-teman tinggal download softwarenya, terus lakukan settingan seperti biasa. Saya juga sudah upload file videonya, silahkan cek di channel saya ya. Ada banyak itu jenis-jenis dari aplikasinya. Saya akan pilih juga di mana teman-teman nyamannya. Untuk yang biasa saya gunakan adalah ADV Screen Recorder. Support sekali dengan perangkat saya, dan saya mempertimbangkan dengan ukuran file video tadi. Hasilnya cukup berjernih, teman-teman bisa lihat. Untuk audio juga bagus dengan format AAC, dan video encodernya 264 ya. Sebenarnya ada lagi yaitu screen encoder Noet. Encodernya lebih bagus yaitu H265, cuma
Kadang-kadang terjadi glitch di awal dan ukuran file videonya lebih besar daripada ADV ini. Tak kenapa, padahal dengan encoder yang lebih bagus, tapi ukuran videonya menjadi lebih besar. Langkah selanjutnya penting banget, kamu bisa cek tutorialnya. Saya sudah taruh semua link di deskripsi. Saya bakal jelasin di sana agar tutorial ini bisa berhasil 100% dan pertanyaan kamu bisa tuntas saat ini juga lengkapnya melalui video-video tersebut.